الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الحمد لله مالك الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير إنه على كل شيء قدير. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويرزق من يشاء بغير حساب. لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وخليله وخيرته من خلقه، بلغ رسالة ربه وأقام الحجة على أمته، فما ترك خيرا إلا دلها عليه ولا شرا إلا حذرها منه، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، والزموا جماعة المسلمين وإمامهم، فإن يد الله على الجماعة. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. عباد الله، Wahai hamba Allah, sesungguhnya kehidupan itu berubah dan berputar, penuh suka dan duka, tawa dan tangis, keruh dan jernih, yang mana pada saatnya ada rasa bahagia dan ada saatnya pula sedih. Jiwa seorang dari segala sisi dikelilingi oleh badai goncangan, kesusahan dan kegundah gulana, sehingga rasa manisnya madu berubah menjadi pahit dan rasa air yang segar berubah menjadi air yang asin. Wahai hamba Allah, bahwasannya anugerah yang paling besar dalam kehidupan kita adalah ketenangan jiwa. Dan barang siapa yang hilang ketenangan jiwanya, maka ia bagaikan tidak memiliki apa-apa. Karena kenyamanan hati itu adalah sepenuhnya dihasilkan karena kerja hati dan fisiknya. Dan tidak juga mengherankan jika dikatakan bahwasannya pekerjaan juga merupakan kebutuhan yang di dalamnya dapat mendatangkan ketenangan jiwa. Pikiran adalah suatu kondisi dan situasi jiwa dan pikiran yang bahagia. Hal tersebut berkaitan dengan apa yang dimilikinya. Sementara ada yang pikirannya yang kacau. Tujuan keinginan setiap orang yang berakal adalah ketenangan berpikir dan kejernihan. Dan orang-orang yang memiliki wawasan dan bijaksana, yang mana semuanya menyadari bahwasannya ketenangan hati dan jiwa adalah tujuan semua orang, yang mana hal tersebut memerlukan ketenangan hati yang tidak diliputi kegundahan dan kemurnian jiwa yang tidak dikotori oleh noda-noda, dan mengambil sebab yang menariknya dan memutuskan segala sebab yang menjauhkannya, tekanan jiwa dan juga serta rasa kekhawatiran dan pertentangan dan dominasi pikiran yang negatif di atas pikiran yang positif. Karena hal demikian semuanya adalah faktor yang dapat mempengaruhi ketenangan jiwa yang tidak semua yang menghalanginya. Dan semua itu bersumber dari hati. Karena jika hati yang tenang dan nyaman, maka ia akan mendatangkan ketenangan jiwa, dan dengan nikmatnya
kedamaian, dan juga kenyamanan di dalam dada, di mana ketenangan jiwa tidak akan dirasakan oleh orang-orang yang mencari selainnya. Misalkan yang ingin dia mendapatkan pujian dari orang lain, merendahkan kedudukan orang lain, dan untuk mengangkat kedudukannya, dan memadamkan cahaya orang lain untuk memancarkan cahayanya, dan membungkam sekelilingnya agar hanya dia saja yang bisa berbicara, dan menginjak-injak pundak orang lain untuk memetik buahnya. Seorang muslim hendaknya dia selalu introspeksi diri dan mempertimbangkan segala sesuatunya yang akan dapat membantunya, serta menjauhi apa-apa yang dapat memberatkan jiwa dan badannya. Tidak ada ketenangan jiwa bagi orang-orang yang bersifat dengki, yang memiliki sifat mengadu domba dan hati yang penuh kebencian. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan jiwa bagi hati yang bersih. Tahukah engkau apa yang dimaksud dengan hati yang bersih? Itu adalah hati yang bertakwa kepada Allah, yang bersih hatinya dari sifat dengki dan hasad, sebagaimana yang diriwayatkan dari hadis yang sahih dari Nabi yang benar, yang dibenarkan. Ketenangan jiwa adalah anugerah yang besar dan nikmat yang agung, dan tidak semua orang yang mendapatkannya, karena dia tidak dapat dihargai dengan uang dan tidak akan hilang dengan kemiskinan, dan ia merupakan sifat jiwa dan hati yang tidak dapat dilarutkan oleh perhiasan dunia, sebanyak apapun hartanya, setinggi manapun kedudukannya, dan dengan saat yang sama, dan ia tidak terhalangi oleh kemiskinan dan kemelaratan. Ketenangan jiwa juga dapat dirasakan oleh orang-orang miskin, yang mana mereka tidur dengan beralaskan tikar, dan tidak dirasakan oleh orang-orang kaya yang tidur di atas tempat tidur yang mewah. Itulah perasaan jiwa, wahai hamba Allah. Dia adalah orang-orang yang memiliki jiwa yang mulia dan hati yang bersih dan dada yang lapang, di mana kalian mendapatinya dengan berbaring di atas tempat tidurnya di malam yang sepi, lalu ia memejamkan matanya, lalu dia tidur dengan lelap, tanpa banyak pikiran dan tanpa kesemerawutan. Dan salah satu cara yang termudah untuk membawa ketenangan pikiran dan ketenangan jiwa adalah dengan menyadari berapa lama pun kita hidup, karena sungguhnya hidup ini sangatlah singkat, sebagaimana yang diringkas dalam ayat yang pendek dari firman Allah Subhanahu wa taala tentang manusia. Dia menciptakan dari setetes mani lalu menentukan takdirnya, kemudian jalannya dimudahkan. Maksudnya adalah memudahkan kelahiran dan mempermudah baginya untuk menempuh jalan yang benar atau jalan yang sesat. Kemudian dia mematikan lalu menguburkannya. Kemudian jika dia menghendaki dan dia membangkitkannya kembali. Sungguh benar, wahai hamba Allah, hidup membutuhkan deskripsi yang lebih dari ini, yang lebih singkat darinya, agar seorang menyadari bahwa segala urusan berada di tangan Allah. Apa yang dikehendaki Allah pasti akan terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki Allah maka tidak akan terjadi. Dan apa saja yang ditentukan baginya maka akan datang kepadanya, meskipun semua manusia menolaknya. Dan apa saja yang tidak ditakdirkan untuknya tidak akan dia dapatkan, walaupun dia memiliki harta simpanan yang sangat banyak. Dan apa yang telah berlalu tidak akan pernah kembali kepadanya. Masa depan yang tidak terlihat dan hanya Allah yang mengetahuinya. Dan sebab itu, waktu yang ada padanya saat itu, oleh karenanya orang-orang yang pandai telah menyimpulkan bahwasannya ketenangan jiwa berkaitan dengan 3 hal. Itu bertawakal dengan sepenuhnya pada sesuatu yang belum dicapai, dan ridha dengan apa yang telah ditakdirkan untuknya, dan bersabar dengan apa yang telah berlalu. Sesungguhnya seorang dengan mengambil pemahaman seperti ini setiap saat, niscaya ia akan merasakan ketenangan jiwa dan ketenteraman hati dan kebahagiaan hidup. Agar seorang dapat menjamin agar dirinya mendapatkan ketenangan jiwa, dia harus meyakini 4 hal berikut. Yang pertama, seorang tidak akan dapat lari dari kematian. Ia pasti akan berjumpa dengannya, meskipun dia berusaha untuk lari darinya. Karena kematian akan serta-merta mengawasinya dari arah depannya,
bukan dari belakangnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah, sesungguhnya kematian yang engkau lari darinya, maka sungguhnya kematian itu akan menemuimu. Sejatinya seorang mengingatkan dengan perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yang mana aku luput dari kematian yang tidak ditakdirkan, yang mana aku tidak mewaspadai hari tersebut dengan tidak ditakdirkan, sementara kewaspadaan tidak selamat dari takdir. Dan yang kedua, bahwasannya tidak ada istirahat yang abadi di dunia ini, dan hari-hari terus bergulir. Jika yang menyenangkan bagi jiwa yang tertawa, maka ia akan menyakitkan jiwa yang menangis. Dan yang ketiga, bahwa tidak ada kesempatan dan keselamatan bagi orang-orang yang selamanya. Meskipun orang-orang ada yang menjaganya, tidak ada keselamatan manusia lebih sulit dari apa mendapatkan barang yang berharga atau permata yang berharga sekalipun. Dan pernah diungkapkan sebelumnya, seandainya rumah dia berada di daerah Yamamah, sementara rumahku ada di puncak Hadramaut, niscaya ia akan tetap mencari saya. Ini adalah kesenangan yang jelas yang diberikan banyak orang. Ketenangan jiwa itu hanya dapat dicapai dengan kesendirian tanpa bergaul, santai tanpa bekerja keras. Sebagaimana yang diriwayatkan dari hadis yang hasan, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, orang mukmin yang bergaul dengan manusia dan dia bersabar dengan kejahatan mereka lebih baik daripada orang mukmin yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak sabar dengan kejahatan mereka. Yang keempat, tidak ada ketenangan jiwa orang yang tidak ridha dalam dirinya. Kena ridha kepada Allah, ketentuannya dan takdirnya adalah pokok ketenangan jiwa. Abdullah bin Mas'ud berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah dengan keadilannya menjadikan kegembiraan dan kebahagiaan pada keyakinan dan keridhaan, dan menjadikan kegelisahan dan kesedihan pada keraguan dan kemarahan. Dan maf'ul meriwayatkan Ibnu Umar radhiyallahu an, sungguhnya seorang yang melakukan istikharah kepada Allah, lalu Allah menentukan kondisinya, lalu ia tidak rida kepada Rabbnya dan tidak berapa lama ia melihat akibatnya, maka saat itu telah dipilih baginya apa yang dimakbulkan istikharahnya. Hasan al-Basri ditanya, di mana munculnya sifat seperti ini? Beliau menjawab, karena rendahnya rasa rida kepada Allah. Lalu dikatakan kepadanya, apa sebab rendahnya rasa rida kepada Allah? Beliau menjawab, karena kurang keyakinan kepada Allah. Dan semua itu dihimpun oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberikan jawami'ul kalim, yang mana beliau bersabda, barang siapa yang ridha kepada Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad sebagai nabinya. Rawahu Muslim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima min al-ayati wal hikmah. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه وتوبوا إليه إن ربي كان غفورا رحيما. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى، وبعد فاتقوا الله. Wahai hamba Allah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab-sebab ketenangan jiwa dihimpun dalam 4 hal, yaitu tanpa membebani hidup dan badan dan banyak aktivitas dan permasalahan bagi mereka yang santai sedikit, aktivitasnya sedikit, dosa dalam diri, dan mengurangi perhatian dan kekhawatiran masalah dunia, dan juga menjaga lisannya dari sesuatu yang mengotori dari ucapan-ucapan yang keji. Bersungguh-sungguhlah dalam mencari ketenangan jiwa dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala dan berzikir kepadanya. Carilah ketenangan jiwa dari tempat-tempat yang sunyi dan mengusap kepala anak yatim, dan carilah ketenangan jiwa di dalam kejujuran dan amanah dan rendah diri dan ridha. Carilah ketenangan jiwa dari menjauhi orang-orang yang bodoh, dan carilah ketenangan jiwa dalam sikap, karena ia mengandung 1/10 dari ketenangan jiwa. Jika ia tidak dianggap ketenangan jiwa seluruhnya sebab dan tidak menjadikan ini sebagai ukuran,
dan acuan dari mencapai ketenangan jiwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah bersabda, barang siapa yang menyakiti waliku, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai selain apa yang aku wajibkan baginya. Hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku pun mencintainya. Dan apabila aku telah mencintainya, aku menjadikan pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, maka pasti akan aku beri. Jika dia minta perlindungan kepadaku, maka pasti akan kulindungi. Rawahu al-Bukhari. وإن من النوافل التي ندب إليها في ديننا الحنيف صيام يوم عاشوراء، فهو شعيرة من شعائر الدين القيم، وقد قال عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. رواه مسلم. هذا وصلوا رحمكم الله وسلموا على البشير النذير والسراج المنير، فقد أمركم الله جل شأنه بقوله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلوات الله وسلامه عليه: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. فاللهم صل على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر صحابة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحمِ حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال يا حي يا قيوم. اللهم أصلح له بطانته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.